Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Marwah Triati, peserta PKDP tahun 2026, merupakan salah satu dosen dari Institut Agama Islam Rakyat Santang, Kabupaten Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah perkembangan fisik motorik anak usia dini untuk pokok bahasan di pertemuan keempat dengan materi karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia dini. Tujuan pembelajaran pada sesi ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti sesi ini diharapkan mampu untuk menganalisis karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia dini meliputi motorik kasar dan motorik halus berdasarkan tahapan usia, mampu mengidentifikasi indikator pencapaian perkembangannya, serta menentukan stimulasi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak usia dini, di mana aspek ini berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, perkembangan otot, tulang saraf, serta kemampuan anak dalam mengendalikan gerakan tubuhnya. Perkembangan fisik motorik terdiri atas dua aspek utama teman-teman, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kedua aspek tersebut berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangan sistem saraf anak. Motorik kasar merupakan kemampuan anak dalam menggunakan bagian-bagian tubuh besar yang melibatkan otot-otot besar untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya pada kegiatan saat anak berlari, saat anak melompat, memanjat, menendang bola, dan juga kegiatan-kegiatan dalam menjaga keseimbangannya. Motorik halus merupakan kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecil, terutama pada tangan dan jari, yang memerlukan koordinasi mata dan tangan. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan atau aktivitas anak saat memegang pensil, menggambar, menggunting, menempel, ataupun kegiatan meruncing manik-manik. Teman-teman, perkembangan motorik kasar dan motorik halus itu harus optimal dalam mendukung untuk anak tumbuh sehat, mandiri, percaya diri, dan siap belajar serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkembangan fisik anak usia dini adalah perubahan yang terjadi pada struktur tubuh anak meliputi tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, kekuatan otot, dan kematangan sistem saraf. Nah, karakteristiknya pada perkembangan fisik itu, yang pertama bahwa pertumbuhan itu akan berlangsung secara cepat. Pada usia dini pertumbuhan tubuh berlangsung pesat meskipun tidak secepat masa bayi. Dan ini akan terlihat bagaimana perubahan tinggi badan, kemudian berat badan dan juga lingkar kepala. Ciri yang lain yaitu otot-otot besar akan berkembang lebih dulu. Anak lebih mudah melakukan gerakan yang melibatkan otot besar dibandingkan dengan otot kecil. Contohnya, berlari lebih mudah dibandingkan saat anak-anak akan melakukan kegiatan menulis. Kemudian anak-anak akan melompat lebih mudah dibandingkan ketika anak beraktivitas untuk mengancingkan baju. Dan juga karakteristik yang ketiga yaitu sistem saraf itu akan semakin matang. Nah, di mana kematangan sistem saraf memungkinkan anak untuk apa? Untuk mengontrol gerakan tubuh, menjaga keseimbangan, mengkoordinasikan gerak mata dan tangan. Kemudian, karakteristik atau ciri yang lainnya dalam perkembangan fisik ini adalah anak akan aktif bergerak, di mana anak usia dini ini memiliki energi yang sangat luar biasa ya, sehingga
anak-anak itu akan senang untuk bergerak ke sana ke sini, berlari, kemudian dia akan senang melakukan kegiatan aktivitas memanjat, melompat, bahkan juga di usia 0 sampai 6 tahun ya, terutama pada anak di 5 tahun itu akan sudah mulai senang untuk menari dan juga bermain di luar ruangan. Dan karakteristik yang kelima yaitu koordinasi tubuh itu akan semakin baik. Karena dengan seiring bertambahnya usia, gerakan yang menjadi gerakan-gerakan pada anak itu akan lebih terarah, di mana anak akan lebih mampu untuk mengontrol tubuhnya sehingga ketepatan gerakan itu akan meningkat. Namun yang perlu teman-teman ingat ya Bapak Ibu guru bahwa setiap anak itu berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Yaitu tadi mempunyai eh, perkembangan yang berbeda. Sehingga stimulasi yang diberikannya pun juga akan berbeda. Maka dari itu perlu penanganan stimulasi yang tepat, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung agar tumbuh kembang fisik anak optimal. Untuk perkembangan motorik kasar ya, tadi sudah sampaikan bahwa pengertian motorik kasar itu adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot besar tubuh seperti kaki, tangan, punggung, dan bahu. Nah, karakteristik untuk perkembangan motorik kasar itu yang pertama yaitu bersifat aktif dan dinamis, di mana anak akan senang melakukan aktivitas yang melibatkan seluruh tubuhnya. Berlari, kemudian bermain kejar-kejaran, kemudian juga menari mengikuti irama, melakukan senam, melakukan gerak dan lagu, dan aktivitas yang lainnya. Kemudian menggunakan otot besar. Nah, gerakan motorik kasar itu melibatkan otot kaki, otot tangan, bahu, dan punggung. Nah, ini bisa terlihat ketika gerakan-gerakan yang dilakukan saat aktivitas melompat menggunakan kekuatan kedua kaki, kemudian juga pada saat anak melakukan aktivitas melempar bola menggunakan tangan dan bahu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu berkaitan dengan keseimbangan. Karena anak akan belajar ya berdiri dengan satu kaki, berjalan di atas garis, dan juga berjalan jinjit. Ciri yang lain itu adalah berkaitan dengan koordinasi tubuh. Nah, koordinasi gerak berkembang melalui berbagai aktivitas. Seperti tadi ya, menangkap bola yang dilempar, kemudian menendang bola ke arah sasaran yang tepat, kemudian berlari sambil menghindari rintangan. Dan yang kelima, ciri khasnya atau karakteristiknya adalah berkembang dari gerakan yang sederhana ke gerakan yang kompleks. Nah, urutan perkembangannya itu biasanya anak dimulai anak mampu berjalan dulu, kemudian setelah berjalan, kemudian berlari. Setelah sudah mampu berlari tentu saja akan meningkat lagi menjadi gerakan melompat, kemudian memanjat, dan bermain olahraga sederhana. Nah, motorik kasar yang baik membantu anak tubuh sehat juga percaya diri dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Perkembangan motorik halus, karakteristiknya ya, yang pertama yaitu menggunakan otot kecil, di mana motorik halus itu melibatkan jari tangan, pergelangan tangan, dan juga otot sekitar telapak tangan ini teman-teman ya. Dari ini contohnya dengan aktivitas memegang pensil, menggunting atau meronce. Kemudian ciri karakteristik atau ciri khas yang kedua yaitu memerlukan ketelitian, di mana gerakan motorik halus itu membutuhkan konsentrasi, kemudian membutuhkan ketepatan dan juga membutuhkan pengendalian gerak. Nah, ini bisa distimulasi dengan permainan seperti menempel gambar pada pola atau bermain puzzle. Kemudian juga kegiatan-kegiatan menghubungkan titik-titik ya dengan menggunakan pensil.
Ciri khas yang ketiga yaitu memerlukan koordinasi mata dan tangan, di mana anak harus mampu menyelaraskan penglihatan dengan gerakan tangan. Contohnya, saat memasukkan benang ke dalam lubang, menyusun puzzle, atau mengancingkan pakaian. Nah, ini butuh juga ya koordinasi tangan dan koordinasi mata. Kemudian yang keempat yaitu berkembang secara bertahap. Nah, perkembangan motorik halus itu akan dimulai dari saat anak mampu untuk mencoret-coret terlebih dahulu ya, tidak teratur, tidak terarah. Kemudian setelah mampu mencoret-coret, biasanya juga akan mulai terarah membentuk gambar yang sederhana. Setelah itu juga akan meningkat lagi si anak mampu menuliskan huruf. Setelah menuliskan huruf tentu saja akan meningkat lagi kemampuannya mampu menulis kata. Dan yang kelima yaitu menjadi dasar kesiapan akademik. Tentu saja kemampuan motorik halus ini akan menjadi modal bagi anak-anak untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di pendidikan secara akademik, di mana motorik halus ini akan mendukung kemampuan siswa-siswinya dalam menulis, menggambar, dan juga menggunakan alat tulis. Teman-teman, kita akan membahas karakteristik perkembangan fisik motorik berdasarkan usia. Nah, kita akan mulai pada tahapan usia 3 sampai dengan 4-5 tahun. Nah, karakteristik umumnya pada usia ini itu akan terlihat bahwa anak itu sangat aktif bergerak ya, tidak kenal lelah bergerak ke sana ke sini, kemudian sesuai dengan karakteristik anak-anak itu serba ingin tahu ya, senang mengeksplorasi lingkungan. Nah, untuk karakteristik motorik kasar di usia 3-4 tahun ini biasanya anak berjalan dan berlari itu lebih stabil, kemudian melompat dengan 2 kaki, mampu menendang bola, dan juga sudah mampu naik turun tangga bergantian. Sedangkan untuk motorik halusnya itu sudah mampu mencoret dengan tujuan tertentu, kemudian mampu menyusun balok, memegang krayon, dan juga sudah mampu merunce ukuran besar. Nah, untuk karakteristik perkembangan fisik motorik untuk usia 4-5 tahun secara umum, ya, anak itu juga akan koordinasi tubuhnya itu akan semakin baik ya. Kemudian juga mulai mampu mengikuti instruksi gerak. Kemudian untuk motorik kasarnya akan terlihat anak sudah mampu menangkap bola, berjalan cinjit, kemudian mampu memanjat kalau kita beri permainan ya, kemudian melompat lebih jauh. Sedangkan untuk motorik halusnya sudah mampu menggunting garis sederhana, menggambar bentuk dasar, kemudian menulis beberapa huruf dan juga mampu melipat kertas sederhana. Untuk usia 5-6 tahun, nah untuk usia 5-6 tahun ini karakteristik umumnya anak itu gerakan lebih terkoordinasi. Kemudian juga sudah menunjukkan kesiapan masuk ke sekolah dasar, di mana ciri-cirinya di motorik kasar itu anak akan mampu berlari sambil mengubah arah. Ya, ketika berlari lurus itu langsung bisa merubah arah. Kemudian mampu melompat dengan satu kaki, bermain permainan beraturan, dan sudah mampu menjaga keseimbangan lebih lama. Untuk motorik halusnya di usia 5-6 tahun itu sudah mampu untuk menulis nama sendiri, menggambar manusia dengan detail secara sederhana, sudah lengkap proporsi manusianya, ada kepala, tangan, badan, dan kaki, kemudian mampu menggunting pola yang rumit, mewarnai dalam batas gambar. Nah, dengan mendukung perkembangan fisik motorik anak dengan aktivitas yang menyenangkan setiap hari, ternyata ini merupakan salah satu faktor di mana tumbuh kembang anak di motorik kasar dan halus ini bisa cepat berkembang.
Implikasi bagi guru pendidikan anak usia dini. Nah, kita ketahui bahwa guru memegang peranan penting dalam memberikan stimulasi yang tepat bagi anak usia dini. Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang guru PAUD? Nah, dalam motorik kasar ya, untuk menstimulasi motorik kasar yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menyediakan kegiatan bergerak setiap hari. Nah, itu bisa dilakukan awal pembelajaran ataupun saat kegiatan inti juga. Kemudian memberikan permainan yang melatih keseimbangan, bisa melalui papan titian atau berbagai macam permainan-permainan yang dapat memberikan stimulus permainan melatih keseimbangan. Kemudian mengadakan kegiatan senam dan permainan tradisional. Adapun untuk motorik halus yang teman-teman atau ibu guru bisa lakukan yaitu menyediakan kegiatan menggambar, melatih menggunting dan menempel, memberikan aktivitas meronce ataupun juga melipat kertas. Nah, prinsip dalam memberikan stimulasi bagi anak usia dini untuk perkembangan motorik halus dan motorik kasar itu yang pertama tentu saja harus sesuai usia anak, menyenangkan, aman, dan bertahap dari yang mudah ke yang sulit. Dan tentu saja harus berpusat pada anak. Kesimpulan pada materi ini yaitu bahwa perkembangan fisik motorik anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik kasar dan motorik halus yang berkembang secara bertahap dari gerakan sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks seiring bertambahnya usia dan kematangan sistem saraf. Untuk motorik kasar, yaitu berkaitan dengan penggunaan otot besar untuk aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Ya, kemudian untuk motorik halus melibatkan otot kecil serta koordinasi mata dan tangan dalam kegiatan seperti menggambar, menggunting, menulis, dan meronce. Pemahaman karakteristik perkembangan anak usia dini itu perlu dan wajib diketahui oleh seluruh pendidik anak usia dini supaya nanti dalam memberikan stimulasi dan juga kegiatan itu sesuai dengan tahapan usia anak. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan mendatang.